Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Sebelum memulai video kali ini, segenap kru Magenta Islam mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa tenggelamnya Emeril Khan Mumtaz, putra dari Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil di Sungai Are, Swiss. Semoga seluruh amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Ta'ala. Terkait dengan peristiwa tersebut, sahabat beriman, ada banyak orang yang beranggapan bahwa seseorang yang meninggal karena tenggelam akan digolongkan ke dalam golongan orang yang mati syahid dan menjadi jaminan surga di akhirat kelak. Benarkah demikian? Dan bagaimana Islam memandang hal tersebut? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut, berpulang ke rahmatullah karena tenggelam, apakah termasuk syahid? Versi dari Magenta Islam. Tergolong ke dalam syuhada. Sahabat beriman, kita seringkali beranggapan bahwa seseorang yang mati syahid adalah mereka yang meninggal dalam peperangan karena menegakkan agama Allah Ta'ala. Padahal dalam salah satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa terdapat beberapa kriteria kematian yang bisa membuat jenazah dianggap mati syahid. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut. Siapa yang terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati tanpa dibunuh di jalan Allah, dia syahid. Siapa yang mati karena wabah penyakit taun, dia syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, dia syahid. Siapa yang mati karena tenggelam, dia syahid. Salah satu jenis kematian yang dianggap sebagai syahid adalah mati karena tenggelam. Hal ini seolah menunjukkan betapa murah hatinya Allah Ta'ala yang berikan gelar syuhada tidak hanya bagi mereka yang gugur dalam membela agamanya. Meski begitu, terdapat perbedaan perlakuan bagi jenazah yang gugur sebagai syahid dalam peperangan dengan jenazah yang syahid bukan karena berperang. Lalu apakah saja perbedaan yang dimaksud? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Perbedaan perlakuan antara jenazah syahid. Dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari disebutkan bahwa mereka yang meninggal karena tenggelam akan mendapatkan gelar syuhada di akhirat. Namun pada hakikatnya jenazah mereka tidaklah bergelar syuhada. Itu artinya jenazah mereka yang syahid bukan karena berperang tidak diperlakukan khusus layaknya seorang syuhada yang gugur di medan perang. Mereka akan tetap mendapat perlakuan layaknya jenazah pada umumnya, yakni dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Namun di akhirat kelak, kematian mereka tetaplah dianggap sebagai syahid. Lain halnya dengan para syuhada yang gugur di medan perang dalam membela agama Allah Ta'ala. Mereka yang meninggal dengan cara demikian tidak wajib untuk dimandikan ataupun disolatkan, sebagaimana yang pernah Rasulullah SAW lakukan pada sahabat yang gugur di dalam perang Uhud. Selain karena tenggelam, terdapat beberapa penyebab kematian yang membawa status syahid. Lalu apa sajakah itu? Beberapa kematian yang dianggap syahid. Sahabat beriman, dalam hadis riwayat Muslim yang telah dijelaskan sebelumnya, umat Islam yang meninggal karena wabah penyakit dan sakit perut dapat dianggap sebagai syahid. Hal ini diperluas kembali dalam salah satu hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi sebagai berikut. Selain yang terbunuh di jalan Allah, mati syahid ada 7. Mati karena taun termasuk syahid. Mati karena tenggelam termasuk syahid. Mati karena sakit tulang rusuk termasuk syahid. Mati karena sakit perut termasuk syahid. Mati karena terbakar termasuk syahid. Mati karena tertimpa benda keras termasuk syahid. Wanita yang mati karena melahirkan termasuk syahid. Banyaknya kematian yang bisa dianggap sebagai syahid seolah menegaskan
betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala pada umat manusia. Oleh sebab itulah sebagai umat beriman, sayaknya kita semua beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya dan mencurahkan segenap hati penuh ketaatan. Sudahkah kalian melakukannya, sahabat beriman? Bukan menjadi alasan untuk lalai menjaga keselamatan. Meski ada berbagai jenis kematian yang dianggap sebagai syahid, hal ini bukanlah menjadi pembenaran bagi kita semua untuk lalai dalam menjaga keselamatan diri. Sebagai contoh, status mati syahid karena wabah penyakit tidak boleh menjadi alasan untuk lalai memproteksi diri dari wabah tersebut. Begitu juga dengan kematian akibat tenggelam. Hal ini bukan berarti kita mengabaikan faktor keamanan dan keselamatan dalam berenang, berlayar, atau berkegiatan apapun di wilayah perairan. Sebab bagaimanapun sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memerintahkan umatnya agar tidak menjerumuskan diri ke dalam hal-hal yang membawa celaka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.